Baiklah, selamat siang. Nama saya Daniel Dwi Kurniawan dengan NPM C1C022103. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akuntansi akad-akad lainnya. Akad yang pertama ialah akad SARF, yaitu akad yang berguna untuk transaksi jual beli suatu valuta asing atau valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang sejenis, yang misalnya rupiah dengan rupiah maupun tidak sejenis atau seperti rupiah dengan dolar Amerika atau dolar Singapura ataupun sebaliknya. Namun tidak boleh ada syarat bagi pembeli. Sumber hukum dari akad SARF ini ialah jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenis berbeda, jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Ada 4 jenis transaksi pertukaran valuta asing. Yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga swap, dan terakhir option. Rukun dan ketentuan syariah. 1. Pelaku antara lain penjual dan pembeli. 2. Objek akad merupakan mata uang. Yang ketiga ialah ijab kabul atau serah terima. Dan perlakuan akuntansi akad SARF. Yang pertama adalah saat membeli valuta asing. Jurnalnya kas pada debit, lalu kas pada debit, serta kas pada rupiah di kredit. Saat dijual jurnalnya ialah kas rupiah pada debit, kas dan kerugian pada debit, serta keuntungan dan kas dolar pada kredit. Yang kedua ialah akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang barang kepada pihak yang menerima titipan, dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipin menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah. Yang pertama itu adalah wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh digunakan pada orang yang dititipkan barang tersebut. Yang kedua adalah wadiah yad damanah, yaitu akad di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh saat pemiliknya menghendakinya. Sumber hukumnya ialah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang ketiga ialah akad al-wakalah, adalah akad yang melibatkan pihak yang bertindak sebagai wakil atau agen untuk melakukan transaksi atas nama pihak lain. Dalam akad ini, pihak yang memberikan kuasa atau mewakil menyerahkan tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk mengurus atau urusan atau melakukan transaksi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Skema akad al-wakalah yaitu dari nasabah menuju ke mentransfer kepada investor atau mewakil, lalu diserahkan kepada bank, lalu terjadi perputaran kembali kepada nasabah. Sumber hukumnya ialah, maka suruhlah salah seseorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi dan juga berpengalaman. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Rukun dan ketentuan syariah. 1. Pelaku terdiri dari pemberi kuasa atau mewakil dan pihak yang diberi kuasa. Yang kedua, objek akad berupa barang atau jasa. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad wakalah adalah yang pertama, salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga, pemutusan oleh orang yang mewakilkan. Yang empat, wakil mengundurkan diri. Yang kelima, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan. Perlakuan akuntansi wakalahnya. Bagi yang mewakilkan pada saat menerima imbalan tunai, jurnal pada kas debit serta pendapatan wakalah pada kredit. Pada saat membayar beban wakalah pada debit serta kas pada kredit.
Yang terakhir adalah akad al-kafalah, adalah akad jaminan yang melibatkan pihak yang bertindak sebagai penjamin bagi pihak lain. Dalam akad ini, penjamin bertanggung jawab untuk membayar utang atau memenuhi kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang diberi jaminan. Akad ini digunakan dalam situasi di mana pihak yang diberi utang dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Sumber hukumnya ialah, dan dia menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya, dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan, beban unta, dan akan menjamin terhadapnya. Rukun kafalah, satu pelaku terdiri dari penjamin, pihak yang berutang, pihak yang berpiutang. Yang kedua, objek pajak berupa tanggungan pihak yang berutang, baik berupa barang, jasa, maupun pekerjaan. Yang terakhir, ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad wakalah bisa terjadi ketika utang telah diselesaikan. Yang kedua, kreditur melepaskan utangnya kepada orang yang berutang. Yang ketiga, ketika utang tersebut telah dialihkan. Yang keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase kepada kreditur. Lalu kreditur dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjaminnya tidak menyetujuinya. Perlakuan akuntansinya, bagi pihak penjamin pada saat menerima imbalan tunai yang tidak berkaitan dengan jangka waktu, jurnalnya maka jurnalnya adalah kas pada debit serta dan pendapatan kafalah pada kredit. Pada saat membayar beban, jurnalnya ialah beban kafalah pada debit serta kas pada kredit. Bagi pihak yang meminta jaminan pada saat membayar beban, jurnalnya ialah beban kafalah pada debit serta kas pada kredit. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya, Daniel Dwi Kurniawan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang.